mau membagikan atau share sama kalian semua tips-tips apa aja sih yang harus kita lakuin sama proses penyembuhan jerawat. Di sini Mia akan kayak menjelaskan apa aja sih yang Mia lakuin selama proses penyembuhan jerawat. Karena selain dari produk-produk yang dipakai, tentu harus ada kayak penyeimbangnya gitu. Kalau seandainya contohnya kemarin kan kayak jaga pola makan, nah itu masih banyak hal lainnya yang perlu kita lakuin dalam proses penyembuhan jerawat. Langsung aja, nggak perlu pakai lama. Yang pertama itu jangan keseringan megang muka. Kenapa jangan keseringan megang muka? Karena kan tangan kita ini sumber banyaknya kuman gini. Kita kan nggak tahu kita habis pegang apa, habis makan apa gitu kan. Sehingga kalau kita pegang muka itu banyak kuman yang akan berpindahan ke muka kita, dan itu mungkin akan menyebabkan jerawat. Usahakan ketika kalian ingin memegang muka, kondisikan tangan kalian dalam keadaan bersih. Selalu sedia hand sanitizer karena itu sangat membantu kita jika kita lagi dalam proses lagi kayak berpergian gitu, kayak lagi keluar gitu kan, karena nggak mungkin kan kalau mau cari terus tangan dulu gitu, mau megang muka gitu kan. Tapi kalau ada ya bagus gitu. Jadi selalu sedia hand sanitizer ya, biar kalian tuh kalau megang muka dalam keadaan bersih gitu. Kalau aku sih selama ini sih kayaknya kayak masih pegang muka, tapi menurut aku kok beberapa bulan itu ketika aku memutuskan untuk benar-benar kayak konsisten sama penyembuhan jerawat aku ini, kayak sangat ngebantu gitu loh. Karena aku nih tipikal orang yang tangannya nggak bisa diem gitu loh. Kalian lihat aja, aku tuh nggak bisa diem tangannya. Jadi kalau seandainya tiap hari tuh pasti deh megangin muka, mencetin jerawat. Dan akhirnya aku tuh kayak berpikir mungkin karena megang muka terus sering, itulah penyebab jerawatnya tumbuh makin banyak. Nah itu akhirnya aku putusin untuk menghindari hal itu. Oke, yang kedua itu jangan cuci muka terlalu sering. Kenapa jangan cuci muka terlalu sering? Karena muka kita ini kan ada kebanyakan kalau yang berjerawat itu kan mukanya berminyak nih. Terus kalau kita cuci muka terlalu sering, maka produksi minyak itu tuh akan kayak makin banyak gitu loh, gitu, makin banyak gitu. Justru cuci muka itu kalau Mia cukup pagi sama sore aja ketika mandi sore. Karena apa? Karena nggak boleh terlalu sering cuci muka. Cuci muka di sini juga kalau Mia untuk pakai sabun cuci muka itu memang cuma pagi sama sore. Tapi kalau kayak cuma cuci muka biasa pakai air aja, itu Mia sering dalam seharian itu. Karena kalau nggak uh, cuci muka terlalu sering kan, kalau pakai sabun itu nyebabin muka itu kayak kering banget gitu ya, karena minyak tuh dibersihin semua kan gitu kalau cuci muka. Jadi jangan terlalu sering cuci muka, cukup pagi dan sore kalau Mia. Terus yang ketiga, jaga pola makan. Jadi jaga pola makan ini juga termasuk hal yang harus kita lakuin selama proses penyembuhan jerawat. Kenapa? Karena tanpa kita sadari, jerawat itu juga bisa tumbuh karena pola makan kita yang sangat mungkin tidak nggak terjaga gitu. Mungkin dulu Mia tuh kalau masa jerawatan dulu tuh kayak masih sering kayak makanan jajanan-jajanan yang instan, yang berminyak, yang berlemak gitu loh. Jadi untuk dalam proses penyembuhan jerawat ini, ada baiknya kalau seandainya pola makannya dijaga, sering minum air putih, makan sayuran. Nih, selain itu kalau kalian nggak terlalu suka makan sayuran, kalian bisa kayak makan buah gitu penggantinya kan, karena nggak semua orang kan suka makan sayuran. Tapi menurut aku kalau seandainya bisa diusahakan, ada baiknya kalian tuh usahain loh untuk menyukai sayuran-sayuran gitu, karena itu sangat membantu dalam proses penyembuhan jerawat. Untuk makanan yang Mia hindarin, kalian bisa tonton di video sebelumnya karena di situ Mia udah nyebutin makanan yang Mia hindari dalam proses penyembuhan jerawat. Nah, untuk hal yang paling penting dalam pola makan ini menurut Mia itu banyak minum air putih, karena air putih itu sangat
kayak ngebantu banget kulit kita supaya tetap lembab dalam seharian gitu. Kalau walaupun kita udah kayak pakai hand body, kalau kita masih kayak minum airnya dikit, itu pasti kulit kita tuh kayak kering gitu, kayak nggak kenceng, kayak pokoknya kayak kekurangan air lah gitu. Yang mungkin itu aja yang ketiga. Yang keempat selanjutnya itu olahraga. Olahraga sebenarnya itu sangat penting dalam proses penyembuhan jerawat, karena kalian sadar nggak kalau seandainya kalian coba lari nih ya dalam proses penyembuhan jerawat, kalian coba lari terus kalian sadar kalau muka kita itu kayak memerah, terus kayak keluar keringat, terus komedo komedo itu keluar karena menurut Mia pori-pori itu kayaknya nggak ngebuka gitu loh, karena gitu kan olahraga gitu ya, karena peredaran darah itu kan lancar ketika kita olahraga gitu. Tapi berhubung Mia nih orangnya yang kayak mageran, jadi Mia tuh nggak pernah olahraga gitu. Pernah sih paling sebulan kayak sekali 2 kali gitu, tapi nggak terlalu sering, padahal sebenarnya bagus gitu kalau untuk tiap hari minimal sehari itu 15 menit 15 menit 20 menit itu loh gitu olahraga. Jadi menurut aku olahraga itu sebenarnya sangat membantu, cuma uh, agak sulit aja dilakuin karena kan kadang banyak aktivitas lain gitu kan. Padahal itu penting ya, olahraga itu sangat penting. Selanjutnya yang kelima, ganti spray tidur. Kalian pasti udah dengar beberapa tips ini sih, sudah sering di kalian baca, mungkin kalian denger, ini sebenarnya sudah sering, cuma mungkin di sini Mia kayak ngebagiin apa sih yang Mia terapin dari beberapa tips yang pernah Mia baca, dari beberapa tips yang pernah Mia dengar. Nah, ganti spray bantal itu menurut Mia memang Mia ngebantu, karena kan gitu tuh kalau dulu Mia tuh sebelum Mia tuh jerawatan banyak banget tuh ya, dulu tuh waktu SMA mungkin kayak seminggu sekali baru ganti ya spray bantal. Tapi berhubung waktu Mia mukanya banyak jerawatan, akhirnya Mia putusin untuk dalam 2 hari Mia gantinya sekali, 2 hari sekali ganti spray bantal. Jadi kan bantal tuh kayak ini ya, posisinya kayak gini, ada depan ada belakang. Jadi Mia tuh misalnya malam ini tidurnya pakai yang bagian depan, malam besok yang bagian belakang gitu. Nah seterusnya Mia cuci gitu kan, pakai lagi yang baru gitu kan, depan belakang terus cuci lagi gitu. Karena uh, kita tuh gimana ya, kuman atau bakteri itu sebenarnya banyak loh, kayak di bantal kita, di handphone kita, tapi kita tuh nggak tahu itu. Jadi ada baiknya kalau seandainya kita anggap dalam proses penyembuhan jerawat ini, kita anggaplah hal-hal yang bersifat menyentuh muka itu semuanya tuh banyak kuman gitu. Jadi sehingga kita tuh kayak lebih antisipasi, misalnya kan mau nyentuh muka, oh tangan aku nih pasti banyak kuman gitu, jadi kita kayak oh enggak deh gitu. Kalau mau main HP terus megang muka gitu kan, oh HP ku tadi banyak kuman gitu kan, oh enggak deh gitu kan. Kayak mau tidur, oh bantal aku nih udah 2 hari nih nggak diganti, misalnya spray bantalnya ini pasti banyak kumannya gitu kan. Bekas kita kayak namanya tidur kan ya, nggak tahu keringat terus juga apalah, kok nggak tahu kan gitu, anggaplah itu banyak kumannya. Dan kalian tuh harus konsisten lakuin ini karena benar-benar yang ini ngebantu gitu. Terus yang keenam, tidur jam 9 sampai jam 10 malam. Jadi Mia itu dari dulu memang Mia itu tidur tuh kayak jam 9 sampai jam 10 malam itu, jam 9 maksimal tuh jam 10 malam Mia udah tidur. Tapi kadang ada juga sih yang Mia tuh kayak gak bisa tidur, itu ada karena kan gitu. Cuma Mia tuh kayak lebih kayak jam 9 jam 10 Mia sudah harus tidur gitu. Setidaknya jam 9 sama jam 10 tuh kalian tuh udah ada di atas kasur gitu loh, sehingga kamu tuh nggak perlu kayak kalau saatnya kamu udah di atas kasur kayak nanti tuh ngantuk tuh datang sendiri gitu loh. Jadi jam 9 sampai jam 10 tuh kalian sudah harus di tempat tidur gitu, harus sudah mulai tidur, bersiap untuk tidur gitu ya. Jadi bersiap untuk tidur, jangan pernah putuskan untuk begadang, karena begadang itu tuh nggak baik loh teman-teman untuk kesehatan kita gitu. Selain itu juga dia tuh kayak nyebabin jerawat. Aku nggak tahu ya, tapi kalau Mia
seandainya begadang aja sehari 2 hari, mukanya pasti ada jerawat yang tumbuh, entah itu 2, entah itu 3, tapi pasti ada yang tumbuh. Jadi Mia tuh kayak benar-benar antisipasi deh, nggak boleh tidur jam 9, nggak boleh tidur lebih dari jam 9 atau jam 10 malam gitu. Kadang sih ada beberapa hari yang Mia tidurnya malam karena mungkin nggak bisa tidur gitu, kayak pernah juga gitu. Jadi kalau seandainya kalian ada tugas sekolah, ada tugas kuliah, ada tugas ngajar atau apapun itu, selesaikanlah siang harinya gitu loh. Kalian tuh kalau jangan ngebiasain untuk kerjain tugasnya malam hari gitu, karena itu sangat nggak bagus. Bukan nggak bagus artian apa sih, itu tuh nggak sehat untuk kita gitu. Oke, selanjutnya yaitu jangan aja apa nih, selanjutnya ini maaf ya teman-teman, jadi Mia itu takutnya lupa, jadi Mia itu kayak ngetet dalam kertas gini. Yang selanjutnya itu adalah jangan dipencet, karena jerawat itu kan sifatnya gini, dia itu kan isinya kotoran gitu. Ketika kita pencet pakai tangan yang kotor, itu kayak udah 2 kali itu dosa yang kita lakuin gitu. Yang pertama gini, misalnya ini tangan, terus kita anggaplah ini tangan, ini anggaplah nggak ada nih ya, kita pencet nempel nih kan tangan kita di sini. Nah ini udah banyak kuman yang tempel di sini, dan terus kita pencet gini, nanahnya atau darahnya keluar ngeluber di mana-mana ya, itu pasti kalian tahu dah, itu pasti kumannya banyak gitu kan, sehingga itu akan menyebar ke mana-mana gitu. Terus juga kalau seandainya kalian memang kalau memang ini harusnya dipencet, pastikan tangan kalian ini dalam keadaan bersih gitu ya. Jadi jangan sampai kalian itu pegang muka tapi tangan kalian kotor gitu. Dan kalau udah pegang muka terus, kalau udah selesai pegang muka atau pencet jerawat itu, kalian kayak harus cepet apa tuh, kayak langsung cuci muka, jangan dibawa tidur dulu, jangan dibiarin dulu, karena kumannya kayak cepet dong dia bereaksi gitu kan. Jadi jangan pencet jerawat, itu harus dihindarin ya. Selanjutnya yaitu maskeran rutin. Karena mengapa aku harus bilang maskeran itu rutin, karena dengan maskeran itu sebenarnya kita tuh kayak ngebantu muka kita ngebersihin semua kotoran gitu. Karena apa, kadang kita tuh walaupun udah cuci muka, kadang masih ada aja tuh kotoran yang masih mengendap di muka kita. Jadi bisa dibantu dengan si maskeran itu. Kalau aku sih biasanya tiap malam maskeran wajib, karena menurut aku, apalagi kalau kita pakai maskeran alami, karena menurut aku nggak ada salahnya ketika kita maskeran tiap hari, apalagi maskernya itu alami. Kecuali kalau kita pakai masker yang bahannya kimia mungkin ya, yang produknya udah kayak mana, itu mungkin memang nggak bagus untuk dipakai tiap hari gitu. Jadi menurut Mia ada beberapa tips yang sudah Mia sebutin, dan mungkin itu bisa membantu kalian dalam proses penyembuhan jerawat. Oke. Yang terakhir, ini ada tips dari aku yang beberapa bulan ini aku lakuin dalam proses penyembuhan jerawat. Jadi pasti kita tuh kayak kurang perhatikan sama hidup kita gitu kan. Jadi aku tuh berpikir gini, kalau seandainya kita tidur nih kan, main handphone sebelum tidur sambil guling-guling di atas kasur, kita main handphone. Setelah itu kita putuskan untuk tidur dong tanpa cuci tangan, itu pasti kuman banyak sekali yang lengket pada tangan kita. Nah, keadaan kita tidur kan kita nggak tahu apa aja yang kita lakuin. Kadang kita udah garut muka, kadang kita udah pegang muka, kadang udah gini-gini di muka gitu kan, dalam keadaan tangan yang kotor. Jadi aku tuh punya tips, kalau kalian tidur dan sebelum tidur kalian udah di atas kasur dan main HP, ketika kalian mau tidur, kalian cukup pakai hand sanitizer, terus kalian gini-giniin, terus kalian tidur. Jadi keadaan kita tidur itu tangan kita tuh bersih, jadi kita nggak perlu khawatir ketika tangan kita pegang muka, ketika kita garut muka, atau kita ngapain gitu kan ketika tidur, karena kita tuh nggak ada yang tahu kondisi kita lagi tidur tuh gimana gitu. Jadi pastikan ketika kalian tidur tangan kalian tuh dalam keadaan bersih. Jadi kalau memang males tuh udah di atas
udah di atas tempat tidur gitu kan, mau cuci tangan lagi kan itu males. Jadi lebih baik kalian sedia hand sanitizer di samping kalian tidur. Jadi sebelum kalian tidur bisa kalian mencari hand sanitizer, terus kalian pakai, terus kalian bisa tidur. Karena sama kayak aku kan, kebiasaan aku tuh sebelum tidur pasti main HP dulu gitu kan, padahal HP itu banyak banget kuman yang nggak kita lihat gitu. Mungkin ini aja ya, terus tips-tips dari aku yang mungkin dapat membantu dalam proses penyembuhan jerawat gitu. Terkadang kita tuh kayak fokus sama hal-hal yang besar, padahal banyak hal-hal yang kecil sudah kita kayak nggak kita pedulin, padahal itu mungkin efeknya sangat besar dalam proses penyembuhan jerawat kita ini. Oke, makasih teman-teman udah nonton YouTube aku beberapa hari ini. Terima kasih banyak banget untuk yang sudah subscribe. Aku mohon pada kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, karena subscribe kalian itu sangat ngebantu aku dan juga ngebuat aku semangat untuk buat video lagi. Oke, tungguin ya video aku selanjutnya akan membahas tentang gimana sih tutorial aku pakai masker lidah buaya, masker telur, dan juga masker spirulina yang aku sering pakai, serta masker lainnya. Karena banyak banget yang bilang, "Kak, tolong dong videoin gimana cara kakak pakai masker, apalagi masker lidah buaya." Nanti aku akan buat videonya, kalian perlu cukup tungguin aja, dalam beberapa hari ini aku akan buat video itu. Makasih ya udah tonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.